warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caesa Revanka Effendi, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu materi prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam, yakni adalah perbankan. Sebelumnya kita harus tahu apa pengertian perbankan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Dilihat dari segi penerapan bunganya, bank dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni bank konvensional dan juga bank syariah. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Beberapa contoh dari bank konvensional antara lain BRI, BNI, BCA, dan juga Mandiri. Yang kedua adalah bank Islam atau bank syariah. Bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank syariah. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya, yang pertama adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Yang kedua adalah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Yang ketiga adalah wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Yang keempat adalah qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Yang kelima adalah murabahah, yaitu penggambaran suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Nah, contoh-contoh dari bank syariah adalah Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Nah, itu dia tadi beberapa dasar pengertian dan juga pengelompokan bank. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan di antara keduanya. Perbedaan pertama adalah hukum bank. Hukum bank syariah berdasarkan syariah Islam, berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta fatwa ulama atau MUI. Sedangkan bank konvensional, hukumnya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti perdata dan juga pidana. Yang kedua, bank syariah akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam, hanya untuk usaha yang halal. Sedangkan penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah orientasi. Orientasi keuntungan bank syariah adalah kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan bank konvensional untuk kebahagiaan dunia semata. Yang keempat adalah keuntungan. Keuntungan bank syariah berdasarkan sistem bagi hasil jual beli dan sewa, sedangkan bank konvensional keuntungannya berdasarkan sistem bunga. Yang kelima, di bank syariah, nasabah diperlakukan sebagaimana seorang mitra karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Sedangkan di bank konvensional, hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur dan juga kreditur. Yang keenam atau yang terakhir, setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah selalu berada dalam pengawasan Dewan Pengawas yang terdiri dari ulama-ulama serta ahli ekonomi yang memang menguasai ilmu fikih muamalah. Sedangkan pada bank konvensional tidak ada Dewan Pengawas, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku. Itu dia tadi materi prinsip dan praktek ekonomi Islam mengenai perbankan. Semoga bisa dipahami dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.